Dengan kasih anugerahnya, Allah telah memanggil kita untuk beribadah kepadanya. Allah mengundang kita untuk berelasi dengannya. Karena itu saudara, kita mulai ibadah ini dengan suatu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, dimanapun kita berada, kita bersyukur di mana Tuhan sendiri yang meminta kita, yang mengundang kita untuk datang menyembahnya. Yesaya 6 ayat 8 berkata, "Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku." Di bulan misi ini mari kita boleh menyadari bahwa kita tidak dapat hanya menerima dan menikmati kasih Tuhan. Take it for granted dan tidak membagikan kepada orang lain. Karena di luar sana banyak sekali jiwa-jiwa yang membutuhkan kasih dan terang Kristus. Melalui Hymn of the Month bulan misi ini, mari kita sekali lagi serukan kepada Tuhan untuk menggerakkan setiap hati kita untuk menjadi pemberita Injil yang mengirimkan terang bagi semua umat Tuhan. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah terangmu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah. Dengarkan seruan dari jauh yang meminta kirimkan terang-Mu Tuhan. Kita mendengar seruan dari jauh, kirimlah terang-Mu. Ke hadapan salib-Mu kita mau serahkan diri. Supaya kasihnya boleh tersebar. Berdoalah agar kasihnya tersebar, kirimlah terang-Mu. Beritakan kasihnya pada mereka, kirimlah terang-Mu. Dengan penuh iman kita mau mengabarkan kasih Kristus. Dengan penuh kasih kita beritakan, kirimlah terang-Mu. Dan mahkota mulia sedang menanti, kirimlah terang-Mu. Kirimlah terang Injil Tuhan pada umat semua. Kirimlah terang Injil Tuhan pada umat semua. Kirimlah terang Injil Tuhan. Kirimlah terang Injil Tuhan pada umat semua. Kirimlah terang Injil Tuhan pada umat semua. Pada umat semua. Pada umat semua. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur hari ini kami boleh datang ke hadirat-Mu. Terlebih lagi gereja kami hari ini boleh memulai ibadah hybrid setelah beberapa lama kami hanya dapat mengikuti secara online. Kami boleh menyaksikan bagaimana pandemi COVID di kota Jakarta mulai melandai.
Ini semua adalah anugerah-Mu Tuhan. Tak henti-hentinya kami bersyukur atas kasih-Mu yang begitu besar. Anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus, Engkau berikan untuk menyelamatkan kami. Kami mau Tuhan, Engkau pakai kami untuk menyatakan kasih-Mu. Berilah kami hati seperti hati-Mu, mata seperti mata-Mu, tangan seperti tangan-Mu, dan kaki seperti kaki-Mu. Sehingga kami juga boleh melakukan apa yang Engkau inginkan. Di minggu ketiga bulan misi ini, kami mau persembahkan ibadah kami. Kiranya melalui ibadah hari ini, Tuhan terus kuatkan kami. Kasih-Mu Yesus di kayu salib terus mendorong kami. Dan Roh Kudus senantiasa mengingatkan kami. Beri kami keberanian Tuhan untuk menyatakan kasih-Mu. Kiranya ibadah hari ini menjadi persembahan yang harum dan menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Anugerah terbesar yang kita terima adalah anugerah keselamatan. Tak ada yang dapat kita balas selain puji dan sembah baginya. Saat ini, mari kita masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Mari kita datang pada Tuhan dengan hati yang jujur, membawa segala keberadaan diri kami tanpa topeng, karena seringkali kita terus melakukan dosa yang hanya kita sendiri dan Tuhan yang tahu. Kiranya kuasa darah Yesus Kristus di kayu salib, kita disucikan kembali untuk menjadi serupa Kristus. Kita masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Amin Tuhan, Engkau yang layakkan kami. Kau layakkanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Ya benar Tuhan, oleh kuasa darah-Mu. Kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupi. Kasih-Mu Tuhan mengalir dalam hidup kita. Kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita nyatakan bersama. Saat ku datang ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Engkau yang melayakkan kami Tuhan. Kau layakkanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu
selamatkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ciptaan yang baru, menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku jadi ciptaan yang baru, menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Dengan hati yang hancur, mari kita menundukkan hati kita, mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan yang begitu mengasihi kita. Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi putih dari salju. Tuhan, ketika kami melihat diri kami, dan Engkau pun tahu bagaimana kami menjalani hari-hari ini. Tak jarang Tuhan, kami tidak melibatkan Engkau dalam hidup kami. Dalam kehidupan keluarga kami, dalam pekerjaan kami, maupun dalam pelayanan kami. Kami bisa menghabiskan waktu hanya untuk memenuhi kepuasan pikiran kami, keinginan mata kami, keinginan daging kami. Mencari puji-pujian untuk kami sendiri, hanya mementingkan diri kami sendiri, Tuhan. Seakan-akan kami tidak menghiraukan Engkau adalah Allah yang ada dalam hidup kami. Dan kami pun bisa melakukan apa yang kami suka. Tuhan, ampunilah kami. Kasihanilah kami. Orang yang masih tertati-tati dalam mengikut Engkau, yang bisa jatuh di dalam dosa. Kami hanya membawa hati kami yang hancur ini ke hadapan-Mu, Tuhan. Karena Engkau adalah Allah, Allah yang mau mencari kami, dan Allah yang mau menyelamatkan, menebus hidup kami. Dan hanya kepada Engkau saja, Tuhan, kami memohon, murnikanlah hati kami. Tuntunlah kami untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Kami naikkan doa pengakuan dosa ini dan permohonan ampunan-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang memberikan kita suatu jaminan pengampunan dosa diambil dari Mazmur 85 ayat 3. Engkau telah mengampuni kesalahan umat-Mu, telah menutupi segala dosa mereka. Saya undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja di segala masa, mari kita mengikrarkan iman percaya kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk. Panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan adalah menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Hidup yang menjadi garam dan terang berarti hidup kita harus memberi dampak bagi lingkungan sekitar kita. Mari kita persiapkan diri kita bangkit bagi Yesus dan menjadi pengaruh bagi dunia, memberikan global impact. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya, kibarkan panji raja, tegak mengangkatnya. Bala tentara Tuhan pastikan menanglah, mengalahkan semua musuh dipimpin olehnya. Hai bangkit bagi Yesus, ikutlah perintahnya. Nafirikan berbunyi, maju tak mundurlah. Meski banyaknya musuh, tak perlu kau takut. Meski ada bahaya, tetap kau kuatlah. Saya undang jemaat bangkit dari berdiri. Kita nyatakan iman kita, bangkit bagi Yesus. Hai bangkit bagi Yesus, tak lama berperang. Umatnya bersoraklah, hidung kemenangan. Dan yang setia padanya, damai kota mulia. Bangkit bersama Yesus, bertata di surga. Cuma dipersilakan duduk. I hope you'll find me praising your name no matter what comes. I can't count the times I've called your name some broken night, and you showed up and patched me up like you do every time. I get amnesia, I forget that you keep coming around. Yeah, ain't no way you Jadi waktu kita ada di keluarga, ya cara saya menginjili di anak-anak saya supaya dia imannya tuh nggak cuman iman titipan orang tua, ya saya akan selalu menjadi contoh hidup. Itu kan yang paling penting ya sebagai orang tua, dimana kita bisa jadi contoh hidup, dimana experience kita bersama Tuhan itu disiarkan ke mereka. Gak cuman enaknya doang, tapi nggak enaknya. Terus kalau kita gagal, kita juga harus berani bilang ke anak-anak kalau ya papa mama pun berdosa gitu loh. ever that your mercy never stops. So why bahasa kasih juga sih sebenarnya. Jadi kayak jadi kita cuma perlu jadi telinga sih sama hati yang mau mendengar gitu. Kadang-kadang orang-orang ini bisa menemukan Tuhan tuh bukan dari khotbah-khotbah yang dia dengar gitu, tapi ya dari kasih dan kesempatan kita untuk mau mendengar itu. Ketika dia drop, kita ada gitu ya buat mereka.
lama-lama dia juga akan realize kok gitu loh. Oh iya, nih orang siapa sih sampai care banget sama aku. Ya itu sih, itu yang beberapa kali aku lakukan juga. Raising your name at the top of my lungs. Sharing dengan sikap hidup kita, dengan integritas kita, mungkin kalau kita yang lagi bekerja gitu ya. Kadang-kadang ya kita perhatikan dia sekarang gitu ya. Misalkan kita di gereja nih, suatu saat nih kita udah gak pelayanan lagi, mungkin at least kita mungkin udah gak ada di dunia ini lagi gitu. Tapi satu saat Tuhan izinkan dia untuk terima Tuhan gitu ya. Ya mungkin bukan waktu kita yang menuai gitu. Ya mungkin kita disuruhnya cuma menabur, merawat, ya ibaratnya mengoperasikan lah. Tapi urusan menuai mungkin bukan kita, mungkin orang lain. Misi itu kan pekerjaan, bukan pekerjaan kita ya, jadi pekerjaan Roh Kudus juga gitu. Jadi yang bisa gerakin dia untuk kenal Tuhan itu bukan kita gitu. Ya itu bagian Tuhan gitu. Ya bagian kita sih ya ini kita orang-orang yang dipilih dan ditebus oleh Tuhan, menerima Tuhan. Janganlah kita tahan diri kita untuk nggak mengasihi lain gitu ya. Kita kasih aja gitu loh. Masalah nanti dia terima Tuhan atau enggak itu nanti bagian Tuhan gitu sih. Jesus when the sun goes down. Jesus in the morning. Jesus in the noontime. Jesus when the sun goes down. 'Cause I know where I'd be without your mercy. Setelah kita akan berdoa bersama-sama sebelum kita merenungi firman Tuhan. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk setiap sharing daripada rekan-rekan yang kami boleh dengar setiap minggunya. Dan kami sungguh melihat Tuhan, Engkau adalah Allah yang ajaib di dalam setiap keunikan kami masing-masing. Tuhan, kami sungguh percaya Engkau menempatkan kami di dalam dunia dengan satu tujuan yang jelas, agar kemuliaan Tuhan, hadirat Tuhan dapat dinyatakan. Dan setiap kami unik, setiap kami di tempat yang berbeda, dan kami ingin meresponi panggilan Tuhan itu. Hamba sungguh berdoa biarlah sepanjang bulan ini, minggu-minggu ini, termasuk minggu ini, menjadi satu minggu yang membawa kami untuk mengingat kembali akan panggilan Engkau itu. Dan Tuhan, biarlah keberadaan hidup kami yang singkat menjadi satu keberadaan yang justru punya nilai kekekalan. Waktu hidup kami sebentar, tapi biarlah dalam waktu yang sebentar ada hal-hal yang kekal boleh terjadi melalui kami. Pakailah setiap kami Tuhan. Dan hamba sungguh berdoa, firman yang kami akan renungkan bersama, Tuhan boleh bersabda, Tuhan boleh berbicara kepada setiap kami. Dan pakailah hamba-Mu ini ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan bersama membuka Alkitab kita. Kita akan melihat dari Injil Matius pasal yang ke-5. Saudara, tema hari ini adalah bagian daripada rangkaian daripada bulan misi pada bulan Oktober ini. Saudara, dan tema hari ini adalah berbicara mengenai global impact. Saudara, dan saya akan kaitkan dengan Injil Matius pasal yang ke-5 ayat 14 hingga ayat yang ke-16. Injil Matius pasal 5 ayat 14 hingga ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Setelah bacaan yang kita baca adalah bacaan yang merupakan satu, kalau kita perhatikan dalam Alkitab, maka ini adalah bagian daripada khotbah di bukit. Saudara, dan khotbah di bukit mulai daripada pasal yang ke-5. Dan kalau kita berbicara mengenai khotbah di bukit, Matius pasal 5 ayat pertama sampai 12 di situ, saya menyebut ini sebagai sebuah rekonstruksi. Jadi Yesus merekonstruksi ulang ketika saudara dan saya ditebus oleh Tuhan, ketika saudara dan saya kemudian menjadi anak-anak Tuhan, seperti apa sebenarnya realitas hidup itu? Seperti apa sebenarnya kehidupan Kristen? Apa artinya menjadi orang Kristen? Nah saudara, di dalam Matius 5 ayat yang ke-1 sampai 12, di dalam ucapan bahagia itu menjadi sebuah rekonstruksi ulang. Bagaimana, seperti apa kemudian kita menjadi orang Kristen.
Saudara, memang beberapa waktu lalu kita sudah membahas bagian ini, tetapi kita belum selesai, tapi sudah ada bagian-bagian kita bahas. Minggu ini kita agak loncat karena kita berbicara dalam konteks daripada bulan misi. Dan saudara, setelah Yesus selesai berbicara mengenai Yesus merekonstruksi kehidupan Kristen tersebut, maka kalau kita melihat di dalam ayat selanjutnya, ayat 13-16, di situ sebenarnya Yesus bicara mengenai satu panggilan. Kalau kita kemudian sudah mengerti seperti apa hidup itu, bagaimana esensi daripada kehidupan Kristen, maka step selanjutnya adalah, maka panggilanmu itu punya satu misi yang unik. Hidupmu itu punya satu panggilan yang unik, punya satu misi yang unik. Saudara, di dalam ayat yang ke-13-16, ayat yang sangat terkenal, kemudian kita pahami bersama, Yesus bicara mengenai realitas garam dan terang dunia. Saudara, dua gambaran ini adalah dua gambaran yang memberikan satu penegasan. Hidup itu, hidup orang Kristen bukan hanya hidup saya sendiri. Hidup itu bukan hanya bicara mengenai agenda saya. Hidup itu bukan hanya bicara mengenai rencana saya, tetapi ada satu misi Allah. Saudara, ini menjadi bagian yang harus kita ingat baik-baik. Sebagai anak-anak Tuhan, saya berharap seluruh saudara-saudara, baik yang di rumah, baik di tempat ini, ataupun nanti saudara akan mendengar rekaman daripada khotbah ini, ingat baik-baik, ketika engkau dan saya menjadi orang Kristen, maka hidup itu bukan sekedar rencana saya lagi. Hidup itu bukan sekedar agenda saya lagi. Saudara, bukan berarti rencana saya, agenda saya tidak penting. Tetapi di dalam rencana agenda itu kita harus melihat ada satu misi Allah yang lebih besar. Ada satu rencana Allah yang lebih besar daripada segala pemikiran kita. Kita dipanggil untuk satu hidup yang lebih bigger. Kita dipanggil untuk satu misi yang bigger daripada segala rencana-rencana kita. Ketika engkau menjadi seorang guru, ketika engkau menjadi seorang pebisnis, ketika engkau menjadi seorang politik, ketika engkau menjadi seorang ibu rumah tangga barangkali, saudara, maka yang harus kita ingat, saya tidak sekedar seorang pebisnis, saya tidak sekedar seorang politik, saya tidak sekedar seorang ekonom, seorang guru, seorang ibu rumah tangga. Tapi yang harus kemudian kita bertanya, Tuhan, di dalam konteks itu, misi apa yang kemudian Allah berikan kepada kita? Saudara, itulah sebabnya kemudian seperti tadi yang saya doakan, hidup kita tuh singkat. Tapi ketika kita mengerti misi Allah, maka hidup yang singkat itu akan punya nilai kekekalan. Saudara, dan disitulah sebenarnya rencana Allah. Disitulah sebenarnya misi daripada Allah. Saudara, saya berharap setiap orang Kristen memahami prinsip ini dengan baik. Dan bahkan bukan hanya setiap orang Kristen, apalagi kita sebagai orang tua, sebagai keluarga. Saudara, ketika engkau mendidik anak-anakmu, mengarahkan anak-anakmu untuk masa depan. Anak saya berada dalam usia remaja dan kami menggumulkan, bukan saat ini, sudah beberapa waktu yang lampau, mengenai rencana masa depan. Saudara, dan ketika bicara mengenai masa depan, saudara, saya sebagai orang tua tidak hanya memikir anak saya mau jadi apa. Tapi yang harus saya tanyakan sebagai orang Kristen adalah, anak saya harus gumulkan, saya harus mengamati kekuatan apa yang ada dalam diri anak saya, dan saya harus memberikan satu bigger mission, bigger picture. Bahwa kalau engkau, let's say saja misalnya menjadi seorang guru, maka apa yang mendrive, apa yang mendorong, apa yang menjadi misimu, yang Allah kemudian mau melalui semuanya itu. Atau kalau engkau mengarahkan anakmu sebagai seorang ahli komputer barangkali, atau seorang ahli hacker barangkali misalnya, saudara, maka kita harus melihat kemudian misi apa di situ. Dan disitulah kita kemudian mengerti bahwa panggilan kita akan menjadi panggilan yang berdampak luar biasa. Nah, saudara, berkaitan dengan hal itu, garam dan terang ini bicara mengenai impact. Garam dan terang ini bicara mengenai dampak. Saudara, dan hari ini saya akan berfokus kepada ayat 14-16 yang berbicara mengenai terang dunia tersebut. Ada dua hal yang ingin saya ajak kita renungkan bersama-sama dalam waktu beberapa menit ke depan ini. Saudara, yang pertama, ketika bicara mengenai terang dunia, pertanyaannya sebenarnya apa makna daripada terang tersebut? Apa makna daripada terang tersebut? Nah, kalau kita melihat dalam 5 ayat 16, maka Yesus berkata, biarlah terangmu itu bercahaya sehingga
Orang lain melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saudara, saya ingin garis bawahi dua kata ini. Orang lain melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa. Saudara, dua bagian ini adalah dua bagian yang kalau saya boleh mengistilahkan dengan istilah yang lebih gampang untuk kita menangkap, saya akan berkata bahwa ini adalah bicara mengenai moral impact dan spiritual impact. Jadi yang pertama, ketika bicara mengenai perbuatan baik, maka ini bicara mengenai satu perbuatan yang punya nilai moral. Sama seperti orang lain yang juga melakukan hal yang baik dengan pekerjaan dia. Orang lain melakukan hal yang baik dengan segala kehidupan dia. Dan saudara, aspek moral impact ini adalah aspek yang kita tidak bicara mengenai Kristen, tapi semua manusia, apalagi dengan mereka yang punya konsep humanistik yang baik, maka moral impact, perbuatan yang baik ini akan excellent, akan luar biasa. Kadangkala kita mungkin bisa berkata, kok rasanya dia lebih baik daripada kita? Dalam tanda petik seperti itu. Kalau terjadi seperti itu kita harus koreksi tentu saja. Tetapi itu bicara mengenai perbuatan yang baik. Nah, bicara mengenai terang tidak hanya bicara mengenai moral impact, tapi terang berbicara mengenai spiritual impact. Bicara mengenai realitas di mana ada perbuatan baik, tetapi ada realitas di mana perbuatan baik itu ternyata punya nilai yang berbeda sehingga membuat orang memuliakan Bapa. Dan ketika bicara mengenai orang memuliakan Allah, memuliakan Bapa, ketika bicara Allah, Alkitab di sini bicara mengenai Bapamu yang di sorga, maka ini bicara lebih spesifik. Allah Yehova itu, Allah yang kita sembah itu. Sehingga di sini kita melihat ada moral impact, ada spiritual impact. Saudara, sebelum kita melihat hal ini lebih jauh, dua hal ini tentu saja tidak berarti kita tempatkan dalam sebuah pilihan. Ada either or, antara ini atau itu. Tetapi tentu saja pilihan kita adalah pilihan both and. Jadi dua-dua ini mesti kita jalanin. Jadi nggak bisa tuh kita berkata, oh yang penting kita punya impact spiritual, lalu moral impact kita itu menjadi bagian yang kurang berdampak. Itu nggak akan bisa. Dua hal ini menjadi dua hal yang menyatu. Saudara, sehingga di dalam konteks ini saya perlu berkata bahwa ketika kita berjumpa dengan orang non-Kristen yang melakukan hal yang baik, perbuatan yang baik, saudara, sikap kita bukan bertentangan dengan mereka. Kita harus menyambut mereka. Puji Tuhan, begitu loh. Ada orang-orang yang melakukan perbuatan baik meskipun non-Kristen. Nah, tetapi kita bukan hanya menyambut, kita bukan hanya bersyukur daripada segala, katakanlah, tindakan manusiawi, tindakan humanistik untuk membuat dunia lebih baik. Kita menyambut dengan sukacita. Itu juga adalah sahabat-sahabat kita. Tetapi lebih daripada itu, ketika bicara terang, kita bukan hanya menyambut, tapi panggilan hidup kita adalah kita memberikan satu tambahan nilai, satu adding point, adding meaning, begitu loh. Satu makna yang ditambahkan. Dan makna itulah adalah makna yang berbicara mengenai spiritual impact. Ketika bicara mengenai akulah, kamulah terang dunia, saudara, maka ini tidak hanya bicara mengenai satu perbuatan baik, satu moral impact, tapi ini berbicara mengenai satu spiritual impact. Ada satu adding value yang kita kemudian berikan, kita pertontonkan dalam dunia, dan bukan sekedar perbuatan baik itu. Saudara, saya ingin mengajak kita melihat lebih jauh realitas daripada apa yang kemudian kita maksudkan dengan spiritual impact. Saudara, ketika mencoba untuk merenungi bagian ini, saudara, menurut saya jelas sekali ketika bicara spiritual impact, karena ini berkaitan dengan Bapamu yang di sorga. Saudara, maka ketika kita bicara mengenai perbuatan baik yang membuat orang memuliakan Bapa di sorga, maka perbuatan baik, moral impact itu ada adding value-nya berkaitan dengan spiritual impact itu. Dan spiritual impact itu mau tidak mau itu berbicara mengenai kualitas atau realitas daripada Bapa sendiri. Karakteristik Allah, karakteristik ilahi itu mesti ada di dalam realitas terang dunia.
Terang dunia ketika bicara mengenai spiritual impact, maka ini bicara mengenai karakteristik Allah sendiri yang kemudian kita bisa pertontonkan dalam dunia. Diri Allah sendiri yang kita bisa tunjukkan di dalam dunia. Kita, saya, saudara sebagai orang Kristen, kalau betul-betul kita menjadi terang dunia, artinya kita secara transparan bisa tunjukin pada dunia dan dunia bisa melihat. Ini orang bukan sekedar punya kualitas baik, tapi ada kualitas-kualitas ilahi yang menjadikan dia berbeda dengan yang lain. Saudara, saya mencoba untuk memikirkan lebih jauh. Sebenarnya kualitas atau karakteristik ilahi itu seperti apa? Beberapa hal yang ada dalam pemikiran saya. Saudara, tentu saja karakter ilahi itu bicara mengenai God's wisdom. Bicara mengenai hikmat Allah. Ini bukan sekedar the knowledge of God, pengetahuan Allah, tahu benar dan salah. Tetapi ini adalah hikmat Allah yang memberikan satu right direction di dalam seluruh perbuatan moral yang kita lakukan. Saudara, ada kebenaran-kebenaran ilahi yang lebih daripada kebenaran manusia. Saudara, kerap kali perbuatan baik itu, di balik perbuatan baik itu, atau barangkali packaging daripada perbuatan baik itu, ada beragam hal. Perbuatan baik itu mungkin punya motivasi tertentu. Perbuatan baik itu mungkin hanya untuk orang tertentu. Atau perbuatan baik itu supaya saya lebih bernilai barangkali seperti itu. Atau perbuatan baik itu hanya untuk bagianku. Nah saudara, kalau kita mengerti spiritual impact itu berkaitan karakter Allah, dan itu berkaitan dengan yang namanya realitas God's wisdom, maka segala perbuatan baik kita tuh fokusnya kepada Allah, arahnya kepada Allah, hanya to glorify God. That's it. Urusan saya, urusan saudara itu urusan yang berbeda, urusan yang berbeda begitu loh. Saudara, beberapa waktu lalu saya ada memimpin satu acara, dan saudara ketika acara selesai, kemudian biasanya kan kayak ada ucapan terima kasih lah begitu. Maksudnya ini karena acara ya pokoknya ada acara begitu. Akhirnya maksudnya kan ucapan terima kasih publicly begitu ya. Tuan rumah lah begitu atau orang bersangkutan begitu ucapkan terima kasih. Saya agak lucu begitu. Lucunya begini, poin saya begini. Ketika dia ucapan terima kasih A, si B, si C, si D, ya. Lalu dia lupa sebutin nama saya. Ya. Dia lupa sebutin nama saya. Lalu bosnya itu langsung dikit, Pak Tommy belum. Ya, Pendeta Tommy belum. Saya sambil ngelihat, menarik ya hidup ya. Kayaknya kalau nggak sebutin nama saya, kayaknya ya karena saya juga udah berbagian sih begitu, ya. Kayaknya ini kurang benar. Saya kemudian mulai berpikir lagi, menarik ya hidup kita ya. Kita kekristenan, by the way itu baik ya, kita punya adat, punya kebiasaan yang baik, menghargai semua orang. Tapi pertanyaannya adalah begini, kalau kemudian katakanlah nama orang tersebut tidak disebutkan, saudara, perbuatan baik kita itu bukan supaya publicly saya dikenal, supaya publicly saya kemudian disebut. Tapi menarik sekali, ini dinamika hidup nih. Inilah kemudian kita harus terus punya hikmat Allah untuk melihat realitas God's wisdom itu yang memberikan right direction. Ketika pelayanan kita, ketika hidup kita tidak punya karakter Allah, hanya untuk Allah. Ketika kita mulai ada, menambah di situ, ada diri kita di situ. Maka disitulah akhirnya segala apa yang kita lakukan sebenarnya kita tidak menjadi terang dunia. Terang dunia berarti hanya memuliakan Allah. Selesai. Bukan gerejaku, bukan saya, bukan Anda, bukan siapapun. Dan hanya kebenaran Allah yang dinyatakan. Hanya kebenaran Allah yang diberitakan. Tetapi saudara, ini yang terjadi. Ini yang terjadi. Saudara, dan saya juga boleh tambahkan kualitas spiritual
spiritual itu juga bicara mengenai God's love. Bicara mengenai sebuah relasi yang akan semakin dipulihkan sebenarnya. Bukan saja sebuah direction yang benar, tapi relasi juga akan dipulihkan. Saudara, perbuatan baik itu bukan sekedar saya membantu kamu, tapi ada sebuah pemulihan diri, sebuah pemulihan hidup yang mestinya kemudian terjadi. Memang betul kerap kali ini tidak kemudian berjalan secara cepat. Takes time, betul sekali. Tetapi ini menjadi arahnya. Ini menjadi directionnya. Saudara, kita tidak hanya memperjuangkan kebenaran Allah, tidak hanya memperjuangkan God's wisdom, tapi juga God's love. Nah, ini mesti menyatu. Nah, saudara, kalau kemudian God's love tidak ada, hanya God's truth, God's wisdom, saudara, maka God's wisdom itu, God's truth itu hanya menjadi satu hal yang sangat kaku. Kita tidak mempunyai esensi kasih tersebut. Saudara, dan bahkan bukan hanya God's love, tapi juga bicara God's justice. Sebuah keadilan Allah yang akan terrealisasi di dalam sekeliling kita. Saudara, setidaknya 3 areal ini saja. Karakter Allah tentu saja ada lebih daripada itu. Maka ketika God's wisdom, ketika God's love, ketika God's justice, ini kemudian menyatu, saudara, maka disitulah kemudian kita melihat kita punya kualitas terang yang berbeda. Saudara, semakin hari ketika melayani, saya kemudian mendapati antara realitas kebenaran, antara realitas love, antara realitas keadilan. Saudara, ini ketika kemudian menyatu, saudara, maka kita kemudian akan mendapati hidup itu katakanlah harus melakukan satu hal yang prinsipil. Tapi prinsipil itu tetap akan dilihat dalam konteks ilahi. Sehingga tidak menjadi sesuatu yang menyakitkan. Tidak menjadi sesuatu yang menghancurkan. Tetapi realitas healing relationship tidak kemudian menanggalkan realitas truth. Tidak menanggalkan realitas justice. Nah, di sini kemudian menyatu. Saudara, memang kadang-kala saya kemudian berpikir, ketika merenungi semuanya ini menjadi pertanyaan, ini mungkin tidak sih? Ini realistis enggak sih? Mungkin tidak kita lakukan. Realistis enggak sih? Karena ketika penyatuan begitu, saya mendapati rasanya hidup itu kadang-kala hanya satu bagian God's truth, God's justice, hanya satu bagian God's love, hanya satu bagian God's wisdom. Tetapi tadi saya katakan ini kan integrated. Kalau bicara mengenai terang itu, dan terang itu bicara mengenai karakteristik Allah, maka Allah itu adalah Allah yang menyatu dengan semua atribut itu. Dan itu artinya terang yang dinyatakan kita juga menjadi terang yang menyatu. Tetapi pertanyaan balik lagi, is it possible? Apakah mungkin? Saudara, saya ingin menggambarkan poin yang pertama berkaitan dengan kualitas-kualitas Allah yang harus menyatu. Saudara, saya tuh menggambarkan seperti seorang chef yang bagus, ya. Maka di situ ada asin, di situ ada garam, di situ ada cuka, di situ ada beragam ingredient, beragam bumbu tersebut. Kemudian itu menyatu dan di situ menjadi satu masakan yang kita nggak bisa bilang asin, tapi ada asin. Kita nggak bisa bilang manis, tapi ada manis. Mungkin kita juga nggak bisa bilang pahit, tapi ada unsur pahitnya. Kita nggak bisa bilang pedas, tapi ada unsur pedasnya. Kita nggak bisa bilang asam, tapi ada unsur asamnya. Tapi di tangan chef tersebut, semua ingredient itu menyatu dan bukan hanya rasa. Karena kalau bicara mengenai makan kan bukan hanya rasa, tapi ada smell di situ, ada aroma di situ. Bukan hanya sesuatu yang kita makan, kita cicipin, wih enak loh. Sebelum makan aromanya itu udah kayaknya enak. Kayaknya enak. Dan bahkan bukan hanya aroma, kita lihat tekstur, wis, ini pasti beda. Saudara, ketika itu menyatu harus seperti itu. Tetapi sekali lagi, is it possible? Dalam gambaran tadi hanya terjadi kalau apa?
ketika kita ingredient semua itu ada di tangan seorang chef yang capable, yang mampu. Saudara, disitulah kita melihat segala ketidakmungkinan itu terjadi di dalam bagian yang kedua ketika bicara sumber yang membuat saudara dan saya bisa menjadi terang tersebut. Saudara dan saya kemudian bisa menyatakan terang ilahi, kualitas dampak spiritual impact tersebut. Saudara, jelas sekali ketika bicara sumber spiritual, kita kemudian mendapati beberapa keunikan. Ada satu kutipan yang saya ingin saudara perhatikan di sini. Kutipan ini berkata bahwa ketika kita ditebus oleh Tuhan, Tuhan itu memberikan satu tugas yang eksklusif kepada setiap pengikutnya untuk menjadi terang dunia. Nah, ketika dikatakan kita diberikan tugas tersebut, dikatakan bahwa tugas itu berkaitan dengan ketika kita orang percaya indwell him, ketika ada di dalam Kristus sendiri, Allah sendiri yang adalah terang dunia tersebut. Saudara, menurut saya ini kalimat yang menarik dan di sini kuncinya. Ketika bicara panggilan menjadi terang, tadi saya katakan harus ada seorang chef yang bisa membuat semua menjadi excellent. Maka ramuan itu akan jadi. Dan chef yang excellent itu adalah Allah sendiri. Ketika kita ada di dalam Dia, saudara, disitulah kemudian semakin kita ada dalam Dia, disitulah kemudian kualitas terang kita akan menjadi kualitas spiritual. Bukan hanya kualitas moral. Ada hikmat Allah di situ. Ada the love of God, ada justice di situ, ada seluruh atribut Allah yang kemudian diramu begitu rupa. Saudara, kalau saudara perhatikan beberapa ayat yang ada dalam kutipan ini. Misalnya Yohanes 8 ayat yang ke-12. Saudara, di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-12 dikatakan begini. Yesus yang berkata di sini. Ingat di Matius dikatakan kamu adalah terang dunia. Tapi dalam Yohanes 8 ayat 12 di sini, kutipan daripada yang tadi saya kutip dikatakan, Yesus berkata, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Saudara perhatikan di sini. Yohanes 8:12, akulah terang dunia. Siapa yang mengikut aku, dia punya terang hidup. Nantinya karena kita punya terang hidup, disitulah kita kemudian dikatakan kamulah terang dunia, kamulah garam dunia. Saudara perhatikan logika di sini. Yesus yang adalah Allah, Yesus yang adalah terang. Ketika kita ikut Dia, ketika kita bersama dengan Dia, kita kemudian mempunyai terang itu. Kalau kemudian kita melihat ayat yang ke pasal 9 ayat yang ke-5. Saudara, maka pasal 9 ayat 5 Yesus berkata begini. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Yesus berkata, selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Pertanyaan saya adalah begini. Ketika sekarang Yesus sudah nggak dalam dunia, lalu bagaimana? Disinilah kemudian Matius 5 tadi, ayat 14 sampai 16. Ketika dikatakan kamulah terang dunia, karena keberadaan Yesus secara physical presence tidak ada lagi dalam dunia. Sehingga Yesus berkata, selama aku dalam dunia, aku terang. Tapi sekarang Yesus sudah kembali ke surga, maka engkau dan saya, kitalah yang kemudian adalah terang tersebut. Karena kita mengikuti Kristus, kita sudah punya terang itu. Terang itu semakin menyinari hidup kita, dan terang di dalam kita kemudian menyinari yang lain. Disitulah kemudian spiritual impact bisa terjadi. Bukan karena saya, bukan karena kamu, tapi karena Kristus di dalam kita. Saudara, ketika melihat secara teknikal ya, Yohanes 8, 12, 9, 15 dan Matius 5 ayat 14, saya ingin ajak saudara melihat lebih dalam sedikit. Saudara, Alkitab itu luar biasa sebenarnya. Kalau kita melihat dalam beberapa ayat tersebut, ya saudara bisa melihat ada kesamaan dan perbedaan yang menarik. Jadi kalau saudara melihat misalnya di dalam ketika Yesus berkata akulah terang dunia, dan
Matius 5 berkata, kamulah terang dunia. Saudara, maka terang dunia itu sama-sama ditujukan pada Yesus, kata yang sama. Ditujukan pada Yesus dan juga kepada saya dan engkau. Kata yang sama. Itulah sebabnya Yesus berkata, selama aku dalam dunia, akulah terang dunia. Kalau aku nggak ada, ya kamulah terang dunia. Sayalah terang dunia. Kata yang Yesus gunakan itu adalah sama persis. Tetapi Alkitab juga, kalau kita melihat lebih detail di dalam bahasa Yunani yang digunakan, kita mendapati menarik, ada perbedaan yang signifikan. Jadi kalau saudara melihat perbedaannya adalah gini. Ketika dikatakan akulah terang dunia, maka di dalam bahasa Yunani itu, maka kata I am, aku adalah itu. Kalau bahasa Indonesia termasuk bahasa Inggris kan aku adalah. Maka di dalam bahasa Yunani itu hanya langsung kata eimi. Kata eimi ini sebenarnya adalah. Tapi menarik adalah gini, ketika bicara mengenai Allah, Allah itu ya esensi itu sendiri, adalah itu sendiri. Itulah sebabnya kalau saudara ingat ketika Musa bertanya kepada Allah, nanti aku diutus, ditanya siapa yang utus aku? Alkitab berkata apa? Allah berkata apa? Aku adalah aku. I am that I am. Allah adalah keberadaan itu sendiri. Allah adalah terang itu sendiri. Esensinya adalah begitu. Sehingga Alkitab hanya menggunakan kata itu. Tetapi kalau kemudian kita lihat di dalam murid-muridnya, ketika dikatakan kamu adalah terang dunia, maka tidak hanya gunakan eimi, tetapi kata humein itu juga ada. Jadi kamu adalah humein este. Este itu ya kalau kayak bahasa Inggris kan I am, you are. MR itu kan to be. Nah kalau este itu to be daripada eimi untuk you, untuk kamu. Jadi you are, nah R-nya itu adalah este tadi. I am, M-nya itu adalah eimi tadi. Tetapi kalau dalam Yunaninya adalah humein este, you are. Tapi ketika itu untuk murid, ketika ditujukan pada Yesus enggak begitu. Kamu esensi itu sendiri. Soalnya di sini kita melihat ketika bicara mengenai Yesus, Yesus adalah realitas terang itu. Tapi ketika bicara mengenai kamu, kita adalah terang dunia. Kita tuh bergantung kepada eimi itu. Kita bergantung kepada Kristus itu untuk kemudian menjadi terang. Saudara, disinilah menurut saya menjadi bagian yang menarik dan di sini menjadi kunci daripada menjadi terang dunia. Yaitu apa? Bahwa sebenarnya kita itu harus terkoneksi dengan Kristus dan disitulah kita menjadi terang. Kita hanya bisa menjadi terang dunia. Terang kita semakin bercahaya kalau kita semakin tinggal di dalam Dia, ada dalam Kristus, terus ikut Kristus, terus bersama dengan Dia. Disitulah terang kita akan bercahaya dengan lebih impactful. Tanpa itu jangan pernah berpikir sebaik-baiknya kita, maka itu hanya akan menjadi moral impact, bukan spiritual impact. Nah saudara, di sini kita bersama bagian pertama bicara mengenai moral, bicara mengenai makna terang. Kita bicara mengenai realitas, ada kualitas spiritual, ya. Kita bicara mengenai ada sumber spiritual di dalam Kristus, itu menjadi kunci. Hal yang kedua, ketika berbicara mengenai Matius 5 ini kita sudah bahas ayat 16. Bagian yang kedua adalah saya akan mundur ke ayat 14 dan 15. Ya, ada 3 ayat yang kita renungkan pada hari ini. Di mana bagian yang kedua ini bicara mengenai satu scope, satu lingkup, satu jangkauan daripada terang. Jadi kalau saudara perhatikan dalam Matius 5 ayat 14-15 ada 2 gambaran. Gambaran pertama adalah seperti kota di atas gunung, ya, kota di atas gunung. Seperti gambar ini. Seharusnya kota terang kita itu seperti kota di atas gunung yang membuat orang banyak di bawah gunung itu melihat, wow, itu ada terang di situ. Itu menjadi guidance. Itu menjadi satu panduan. Dan disinilah sebenarnya dampak terang itu menjadi dampak yang bersifat global. Dampak yang bersifat bagi banyak orang. Setiap terang kita itu akan menjadi satu terang yang memberikan dampak. Dan ketika Yesus memberikan gambaran
kota di atas gunung. Maka Yesus sedang bicara mengenai sebuah dampak yang akan sangat powerful. Saudara, saya akan nanti mengajak kita melihat ini. Tapi bagian yang kedua, kalau kita melihat, Yesus bukan sekedar bicara mengenai kota di atas gunung, tapi Yesus juga bicara mengenai terang itu di dalam rumah. Ya, jadi ini bicara mengenai satu jangkauan yang lebih kecil, atau kita bicara mengenai local impact. Meskipun dua hal ini saling berhubungan satu sama lain. Ya. Basically, prinsipnya adalah di dalam dua ayat ini, baik global impact maupun local impact, saudara, ini bicara mengenai satu kenyataan bahwa kehidupan kita atau kehidupan misional tersebut adalah kehidupan yang berdampak sama seperti terang. Terang hanya menjadi terang kalau dia bercahaya. Kalau terang tidak bercahaya, ya bukan terang. Kalau terang tidak bercahaya, bukan terang. Terang hanya menjadi terang kalau dia bercahaya. Dan kalau dia bercahaya berarti berdampak. Entah global, entah lokal. Nah, saudara, ketika bicara global dan lokal, saya mendapati bahwa ini dua hal yang berconnected satu sama lain. Tadi saya senang dengan sharing awal, ya, ketika bicara mengenai bagaimana kita di keluarga, kita juga kemudian berdampak, dan itu membuat kemudian anak atau keluarga kita one day, satu waktu nanti bisa berdampak secara global. Nah, saudara, ketika bicara mengenai global impact, sebenarnya seperti apa sih global impact? Kalau kita lihat gambaran seperti kota di atas gunung, itu berarti cahaya yang kelihatan. Tapi cahaya itu apa? Seperti tadi bagian awal saya katakan, mestinya karakter-karakter Allah itu terpancar. Terpancar melalui apa? Saudara, ketika mempersiapkan bagian ini, saya kemudian baru tahu bahwa ada satu jenis Alkitab, ya, yaitu jenis Alkitab yang namanya Global Impact Bible. Ya, jadi ini Alkitab English Standard Version, ya, jenisnya begitu. Tapi Alkitab ini diproduksi atau dibuat dengan satu pola. Ketika kita membaca Alkitab, dia mungkin ada artikel, mungkin ada beberapa data yang menunjukkan ini ayat ini membuat kita melihat nih, dampak kekristenan itu kayak apa. Jadi seperti itu. Jadi ayat Alkitab biasa, tapi kita baca lalu ada data ditambahin. Sehingga kita dibukakan wawasan, oh iya ya, kita bisa berdampak begini. Nah, kalau saudara perhatikan dampak global tersebut melalui versi daripada Alkitab English Standard Version tersebut, saudara melihat dampaknya itu seperti ini. Ya, jadi ada dampak di dalam bidang pemerintahan. Ada dampak di dalam bidang sains. Ada dampak impact dalam bidang arts. Ada dampak di dalam bidang education. Ada dampak di dalam bidang language. Ada dampak di dalam bidang commerce. Ada dampak di dalam bidang life issue. Jadi, saudara, menurut saya ini versi pola penjelasan atau pembacaan kalau saudara bisa nanti membelinya, menurut saya ini pola yang menarik, ya. Kita membaca Alkitab, kita kemudian menyadari, iya ya, ini prinsip-prinsip Alkitab ini ternyata berdampak tuh banyak. Itulah sebabnya tadi bagian awal saya katakan, ketika kita mendidik anak, jangan berpikir atau hidup itu bukan hanya mimpi kita, rencana masa depan. Ada mission Allah yang lebih bigger, yang membuat kita berdampak. Saudara mungkin jago dalam menjadi seorang yang ahli seni yang baik. Maka ahli seni saudara mesti gumulin. Di dalam seni tersebut saya bisa memberikan dampak bersifat secara global. Atau saudara dalam dunia bisnis, saudara, saya sangat senang kalau kita melihat ya, di dalam bidang pemerintahan, dalam bidang sains, art, education, language, commerce, lalu dalam life issue, seluruh bidang. Kalau kita memahami firman, kalau kita ada dalam Kristus, maka itu akan berdampak. Saudara, saya memimpikan kalau anak-anak kita, saudara,
Tidak harus anak-anak itu jadi hamba Tuhan. Ya. Tapi kalau dia menjadi dokter, saudara, berapa banyak kita ada dokter Kristen yang betul murni, dia ahli dalam bidang tertentu. Dan dia tidak hanya sekedar komersial untuk mendapatkan, sorry to say, cukup banyak kita dapatin dokter-dokter yang hanya komersial. Ketika saudara menjadi seorang lawyer, saudara tidak sekedar menjadi lawyer yang hanya komersial, memikirkan diri, tapi rencana Allah di situ. Saudara tentu saja perlu digaji secara profesional. Saudara tentu saja perlu punya income secara profesional. Tapi berapa banyak kita yang mengerti hidup itu bukan hanya income, tapi ada global impact yang saya kemudian harus nyatakan. Ketika saudara menjadi seorang guru, ketika saudara menjadi seorang pengusaha, apapun itu, saudara, ini menjadi bagian yang menarik. Saudara, Charles Spurgeon, ada satu kutipan yang saya ingin kutip di sini. Saudara, dia berkata begini, dunia itu nggak baca Alkitab. Ya, karena dia bukan Kristen. Dunia tidak membaca Alkitab. Tapi yang dunia baca itu apa? Hidupmu dan hidupmu. Ketika engkau tempat pekerjaanmu, ketika engkau dalam rumah tanggamu, dunia sedang membaca. Dunia tidak membaca Alkitab, tapi dunia membaca hidup saya. Dunia membaca hidup kamu. Saudara, ketika dunia membaca, pertanyaannya, apakah dunia menemukan terang itu? Apakah dunia menemukan terang itu? Apapun itu profesimu. Saudara, kadang-kala saya berpikir, mungkin ada orang tua yang berpikir, aduh Pak Tommy, kayaknya kan saya kan udah pensiun, saya udah tua begini, emangnya saya masih bisa menjadi terang? Oh bisa. Engkau masih bisa menjadi terang bagi cucu-cucumu, bagi anak-anakmu, bagi orang sekelilingmu. Kadangkala kalau saya jogging atau jalan di rumah begitu, ya, ada ketemu oma-oma, tante-tante yang udah tua, ketika ngobrol dengan mereka, wah mereka juga ada yang kemudian tetangga yang tahu saya pendeta lah begitu, ya. Lalu sempat ngobrol-ngobrol seperti itu dan saya melihat, oh iya ya, ternyata dari hidup dia juga bisa sesuatu. Ketika engkau menjadi orang tua, engkau mendoakan. Salah satu hal yang saya senang dari mertua, sehingga berapa hari lalu ketika anak ulang tahun saya berkata, yuk kita ke mertua dan saya minta untuk mama untuk tumpang tangan, mendoakan, memberkati. Dan saya masih ingat malam beberapa hari lalu saya sempat ngomong, mama doain saya terus enggak? Iya Tommy, mama selalu doain kamu setiap hari. Wah, bagi saya itu powerful sekali. Powerful sekali. Saya tidak bisa melayani dengan baik kalau tidak ada orang yang mendoakan. Jangan berpikir orang tua nggak bisa. Apalagi kita yang relatif belum terlalu tua. Apalagi saudara yang lebih muda dari saya begitu. Harus berpikir, apa yang Allah mau. Bukan hanya saya hidup kerja. Tidak. Oke, engkau bekerja dalam bidang apapun. Tapi kualitas ilahi apa, terang seperti apa yang harus kita kemudian nyatakan. Dan saudara, di dalam kisah Matius 5 ayat 14-16, bahkan dari ayat 13 bicara mengenai garam dunia. Jelas seperti tadi saya katakan, ini bicara mengenai impact, ya. Tetapi kalau saudara membaca gambaran mengenai garam dan terang, tidak hanya bicara mengenai impact, tapi juga bicara mengenai warning. Satu peringatan. Jangan sampai garam itu menjadi tawar. Jangan sampai terangmu tidak bercahaya. Jangan ditaruh di bawah gantang. Saudara, ini adalah satu bagian yang mengingatkan pada kita. Ingat, jangan sampai dampak itu tidak ada. Entah lokal impact atau global impact. Selama kita masih hidup,
selama kita masih hidup sebagai anak Tuhan, kita dipanggil untuk memberikan impact, memberikan dampak. Entah dalam kelompok yang kecil atau kelompok yang besar. Dan harus ingat, segala kegagalan, segala dosa, segala kejatuhan yang kita alami, jangan pernah tenggelam. Karena iblis kerap kali berkata, sudah lalu memang gak bisa, sudah lalu memang gak ada guna. Dan kita tidak bercahaya. Ketika Yesus berkata ada impact tapi ada warning, berarti kemungkinan untuk impact itu tidak ada. Kemungkinan cahaya terang itu tidak bercahaya. Kemungkinan garam itu tidak menjadi kehilangan asinnya. Kemungkinan itu ada. Sehingga kita harus ekstra hati-hati. Kita harus ekstra hati-hati. Kita harus berusaha mendekatkan pada Tuhan dan memohon Dia supaya kita mendapatkan kekuatan tersebut. Satu kalimat yang terakhir yang saya ingin ingatkan di sini. Semua kita bukanlah orang yang sempurna, tetapi semua kita dipanggil untuk terus berjalan dan berusaha faithful dalam panggilan kita. Kegagalan apapun jangan pernah menyerah. Karena kita bukan orang yang sempurna. Tetapi jalan lagi. Melangkah lagi. Berupaya lagi untuk menggenapi rencana Allah tersebut. Saudara, Tuhan memberikan kekuatan kepada setiap kita sehingga kita menjadi terang dunia tersebut. Dan saudara, satu hal yang saya ingin berkaitan dengan global impact yang boleh saya katakan menjadi latihan rohani yang saya harap kita boleh berupaya untuk melakukan. Saudara, ketika berinteraksi dengan bagian firman Tuhan ini, saya memikirkan satu latihan rohani yang berbicara mengenai ora et labora, ya. Satu latihan rohani yang karena ini bicara mengenai pekerjaan lingkungan dunia kita, tapi bicara mengenai berdoa dan bekerja. Nah, saudara harus ingat, ora et labora, istilah ini adalah istilah yang muncul berkaitan dengan kehidupan biara. Ya. Jadi istilah ora et labora itu adalah istilah kekristenan berkaitan dengan konsep kehidupan biara pada waktu itu. Jadi itulah sebabnya kalau saudara ingat di gereja atau di biara itu ada lonceng. Nah, zaman dulu itu kan jam belum ada. Oke, jam belum ada. Nah, lonceng itu dibunyikan untuk menjadi pengingat. Kembali lagi kepada Tuhan. Kembali lagi kepada Tuhan. Kembali lagi kepada Tuhan. Saudara, kata ora et labora menurut saya bagus karena pertama, doa dulu dan bekerja. Startnya dengan doa. Bergantung kepada Allah. Memohon anugerah Allah. Bukan kerja dulu, udah mentok baru ora doa. Bukan begitu. Jadi kita start dengan doa benar-benar. Karena doa itu menjadi bagian yang penting. Nah, saudara, berkaitan dengan latihan rohani ini, saya ingin memberikan saran kepada setiap kita untuk kita coba untuk menjalaninya. Ya, jadi saudara, memang gereja sekarang kita lonceng nggak bunyiin lagi setiap hari, ya. Tetapi kebiasaan membunyikan lonceng gereja itu baik. Nah, saya ingin, saudara, handphone kita buat jadi lonceng gereja. Jadi saudara set up handphone saudara, buat alarm, ya. Tapi bukan bunyi di pagi hari membangunkan saudara. Tujuannya bukan bangun dari tidur, bukan itu. Tapi tujuannya adalah reminding terhadap ora untuk bersandar kepada Allah dan menyadari impact apa yang harus saya lakukan. Nah, saudara, saya berharap saudara boleh keluarkan handphone saudara saat ini, ya. Yang di rumah juga boleh keluarkan, tapi jangan buka WA, ya. Saudara, di bagian alarm, saudara set up, ya, jam 10 dan jam 2 siang, Senin sampai Jumat, ya. Jangan sampai hari Minggu. Kalau hari Minggu nanti pas kebaktian bunyi lagi alarmnya begitu, ya. Senin sampai Jumat atau sampai Sabtu juga boleh, terserah begitu. Jam 10 dan jam 2. Nah, setiap alarm itu bunyi, saudara cuma ambil waktu, ya, 3 menit, 2 menit, 3 sampai 5 menit, tenang aja sebentar. Saudara sambil berdoa untuk
Tuhan, ini kalau hari ini saya masih hidup, saya mesti apa sih? Apa yang Tuhan mau? Tuhan inginkan apa? Engkau mungkin menjadi seorang pedagang, engkau menjadi seorang guru, engkau menjadi seorang lawyer atau apapun itu, kerja apapun itu. Coba ini seperti menjadi lonceng gereja. Mungkin selama waktu itu saudara berinteraksi dengan orang tertentu, saudara tidak menjadi terang. Duh Tuhan, kenapa ya saat itu saya nggak jadi, baru setengah jam lalu saya itu tidak menjadi terang gitu loh. Tuhan tolong ampuni saya dan biarkan saya kembali menjadi terang. Atau mungkin pada saat saudara buat alarm itu, kemudian saudara berjumpa dengan orang lain dalam setengah jam atau 1 jam kemudian, doakan untuk pertemuan nanti, supaya ketika pertemuan bukan hanya transaksi bisnis, tapi terang Allah itu bisa nyata. Ambil waktu 3-5 menit, stop sejenak aja. Saya tidak minta saudara berdoa lama, tapi ini adalah kita seperti menginsert ya, spiritual impact, dalam kesadaran spiritual impact dalam diri saya, supaya kita kemudian bisa lakukan. Kalau saudara perhatikan di gambar yang tengah, gambar yang colorful tersebut, itu satu gambar yang saya ambil. Kalau saudara lihat gambar di tengah itu sebenarnya adalah gambaran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lagi ngapain? Dia lagi sebagai tukang kayu di situ, sedang gergaji, kira-kira seperti itu. Tapi yang terjadi adalah ketika dia gergaji, dia jadi tukang kayu. Spiritual impact itu kemudian muncul di situ. Saudara, dan itu yang juga terjadi kan dengan Yusuf. Ketika dia di rumah Potifar, hanya menjadi seorang pelayan, pembantu rumah tangga. Tapi spiritual impact terjadi. Itu seperti Daniel dengan teman-temannya. Dalam dunia politik, spiritual impact terjadi. Bahkan itu sama seperti Yusuf. Ketika dia masuk dalam penjara, seorang tahanan berhadapan dengan hidup yang unfair, dia tetap ingat ada misi, ada calling. Saudara, saya berharap latihan rohani ora et labora saudara upayakan. Zaman dulu lonceng gereja dibunyikan, orang-orang yang kerja di kebun dan sebagainya mereka stop. Mereka datang ke gereja dulu, baru balik lagi kerja. Sekarang saudara nggak perlu datang ke gereja lagi, begitulah jadinya, ya. Tapi buat alarm saudara menjadi lonceng biara, lonceng gereja, memanggil kita kembali untuk menyadari global impact, spiritual impact yang harus kemudian kita lakukan. Saudara, saya percaya kalau saudara benar-benar melakukan ini, itu akan mewarnai hidup kita. Hidup yang sederhana, hidup yang singkat, tapi akan menjadi hidup yang punya nilai yang kekal. Tuhan memberkati setiap kita, Tuhan memimpin hidup kita untuk terus bisa berkenan di hadapan Dia. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan, hamba sungguh berdoa, Tuhan tolong di dalam bulan ini, minggu-minggu ini kami sungguh diingatkan satu dampak yang harus benar-benar berbeda yang harus kami nyatakan. Tuhan tolong kuatkan kami, topang kami, buka wawasan kami akan apa yang harus kami lakukan. Berkatilah kami Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, kita bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kita dengarkan. Dan juga kesaksian-kesaksian iman yang boleh terus menguatkan kita untuk mendoakan orang yang membutuhkan Injil. Dan menjadikan kita sendiri sebagai saluran berkat bagi lingkungan kita maupun bagi orang di sekitar kita. Di dalam keluarga juga terutama. Sehingga kita boleh menjadi global impact maupun local impact dimanapun kita berada. Saat ini kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Di bulan misi ini kita akan scan QR code sebanyak 2 kali. Yang pertama yaitu untuk persembahan operasional, dan yang kedua kita tambahkan angka 9 di belakang nominal yang akan kita berikan sebagai persembahan misi. Kita boleh siapkan HP untuk scan dan kita akan berikan persembahan, akan diiringi
puji-pujian dari Saudari Dorothy. Softly and tenderly, Jesus is calling, calling for you and for me. See on the portals is waiting and watching for you and for me. Come home, come home, ye who are weary, come home. Earnestly, tenderly, Jesus is calling, calling, oh sinner, come Oh, for the wonderful love He has promised, promised for you and for me. Though we have sinned, He has mercy and pardon, pardon for you and for me. Come home, come home, ye who are weary, come home. Earnestly, tenderly, Jesus is calling, calling, oh sinner, come home. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Berkat-berkat yang tak berkesudahan. Berkat-berkat materi, jasmani maupun rohani. Saat ini kami boleh memberi persembahan berupa berkat materi yang berasal daripadamu juga. Kiranya kami juga boleh belajar mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan di hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya persembahan kami boleh menjadi berkat bagi pelebaran kerajaan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Warta gereja. Hari ini kita boleh dapat kembali dapat beribadah bersama, dan saudara seperti sudah diinformasikan juga sepanjang bulan ini. Saudara, ini adalah bulan misi, sehingga berharap kita juga boleh memikirkan, menggumulkan berkaitan dengan seluruh hidup kita.
dan bersyukur untuk setiap kesaksian yang boleh kita dengar, saudara, dan kesaksian itu akan menjadi kesaksian yang menguatkan kita. Dan juga melalui persembahan kami berharap jemaat juga boleh berbagian di dalam mendukung di dalam seluruh pelayanan di dalam misi yang dilakukan oleh gereja kita. Dan saudara, hari Rabu akan datang, saudara, saudara, di dalam KG@KG, saudara, biasanya setelah saya berkhotbah seperti ini ada KG@KG, dan saudara, khusus untuk Rabu akan datang, tadi kita sudah sempat mendengar kesaksian juga dari saudara kita Musa Rose, dan dia akan bersama dengan kita di dalam KG@KG mendatang. Dan KG@KG mendatang, saudara, harap saudara perhatikan, kita hanya akan lewat by Zoom, kita tidak akan lewat daripada YouTube, tapi semuanya akan hanya melalui lewat Zoom. Jadi harap saudara perhatikan kan, untuk link nanti dari gereja akan menyampaikan kepada saudara, karena tidak kita terlalu open kepada publik, ya. Dan di situ kita boleh berinteraksi, dan saudara Musa, Bapak Musa Rose boleh dapat sharing kepada kita. Mungkin ada hal-hal yang kita juga bisa dapat mengerti seperti apa pelayanan misi yang ada di luar sana, dan juga khususnya di Indonesia juga ternyata menjadi bagian pelayanan terhadap mereka yang menjadi para pengungsi. Ketika datang ke Indonesia, ternyata itu menjadi kesempatan Injil boleh diberitakan. Kita bersyukur untuk pelayanan yang dilakukan. Jadi untuk KG mendatang, nanti Bapak Musa Rose akan melayani kita, dan nanti saudara BJ akan menerjemahkan, ya. Dan fokus nanti KG akan lebih fokus, kita akan berikan waktu kepada dia daripada apa yang kemudian interaksi dengan khotbah seperti biasanya. Jadi harap saudara boleh memperhatikan dan by Zoom, ya. Ya, dan saudara, kita juga sangat bersyukur pada Tuhan, ya. Hari ini kita juga sudah mulai melakukan ibadah hybrid, ya. Ada beberapa rekan-rekan yang boleh hadir secara fisikal. Ya, saya pribadi juga senang, ya, karena saya selama ini jadi gembala digital, ya. Jadi tadi ada beberapa yang saya ketemu, saya berkata, ini kayaknya saya pernah ngeliat. Oh iya, betul, ya. Saya pernah ngeliat di layar begitu by Zoom, ya. Sekarang saya bisa lihat secara fisikal. Senang sekali, ya. Itu jadi sukacita tersendiri. Dan saudara, sekali lagi, bagi saudara yang rindu untuk hadir untuk ibadah secara fisikal, ada slot yang sesuai dengan aturan pemerintah, dan saudara boleh atau saudara perlu meregister, ya. Untuk saudara yang hadir, saudara perlu didaftar. Jadi saudara tolong, itu ada link yang ada, saudara perlu untuk mengisi form tersebut. Dan sekali lagi, memang saat ini usia masih ada batasan di situ, 12 sampai 60 tahun, ya. Itu menjadi usia yang di atas 12 sampai 60 tahun itu menjadi usia yang saudara dapat hadir. Tapi usia yang di luar areal tersebut, kami mohon maaf untuk sementara belum, ya. Kami tidak tahu melihat ke depan bagaimana, dan juga pengarahan pemerintah dan sebagainya. Berharap orang-orang tua kita juga yang mungkin sudah rindu boleh bersama juga. Jadi tolong saudara perhatikan link tersebut untuk mendaftarkan diri, dan berharap kita boleh menikmati ibadah bersama, ya. Dan saudara, kemudian persekutuan doa wilayah 2 minggu akan datang dengan wilayah masing-masing. Saudara boleh memperhatikan lokasi wilayah saudara, dan juga dapat join di dalam persekutuan doa wilayah yang ada. Aktiviti rutin sore hari ini sekolah minggu. Kami terus mendorong anak-anak dan orang tua, mengingatkan anak-anak untuk hadir. Kemudian hari Selasanya ada Kaleb, ya. Orang-orang tua kita juga bisa bertumbuh bersama, itu menjadi satu anugerah tersendiri. Dan Sabtu ada pemuda, ya. Mereka juga dengan 7 dosa maut pembahasan yang dilakukan. Para pemuda juga boleh dapat hadir di dalam acara daripada persekutuan pemuda tersebut, ya, tersebut. Dan Korem, ya, Korem juga punya persekutuan tersendiri, komisi remaja. Anak-anak remaja boleh dapat join bersama. Dan surat terakhir berkaitan dengan pasutri, 2 Sabtu akan datang. Ini bukan Sabtu akan datang ini, tapi Sabtu akan datangnya lagi pasutri sebulan sekali. Jadi Pendeta Julianto Simanjuntak akan melayani kita dengan tema berkaitan dengan
gadget ya, kecanduan terhadap gadget ini pasti akan membekali setiap kita. Setelah itu hal yang perlu kami sampaikan dalam ibadah hari ini, dan biarlah semua kita boleh terus bertumbuh, dan khususnya dalam bulan misi ini kita terus diingatkan juga akan panggilan kita. Saudara, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan akhiri ibadah kita dan kita akan menerima berkat Tuhan. Tuhan, kami bersyukur selama minggu-minggu ini kami diingatkan akan panggilan yang Tuhan berikan pada kami. Kami bersyukur kami diingatkan ada rencana Allah, dan kami juga bersyukur melihat rencana Allah yang bekerja dengan luar biasa melalui sharing dari rekan-rekan kami, baik dalam kehidupan keluarga mereka, dalam pekerjaan mereka, bahkan pelayanan terhadap para pengungsi. Kami bersyukur Engkau adalah Allah yang ajaib. Di dalam beragam hal Tuhan Engkau bekerja, dan kami memberkati setiap orang-orang yang khususnya mereka menjadi misioneri yang melayani baik di dalam konteks profesional ataupun dalam konteks apapun itu. Kami sungguh berdoa Tuhan, kami berdoa Tuhan memberkati. Dan kami juga mau khusus berdoa untuk anak-anak Tuhan yang ada khususnya saat ini di Afghanistan. Kami menyadari ada anak-anak Tuhan yang juga tetap punya panggilan meskipun mereka harus berhadapan dengan jiwa mereka, nyawa mereka. Tapi mereka hanya melihat kepada Tuhan bahwa mereka ada rencana Tuhan dan mereka ingin memberitakan Injil ke sana. Tuhan memberkati anak-anak Tuhan yang ada di Afghanistan. Tambahkan iman, kekuatan dalam mereka harus melewati seluruh kehidupan yang tidak mudah itu. Dan setiap pengungsi yang pergi ke negara manapun, kami berdoa memberkati mereka juga. Dan biarlah ketika mereka ke negara-negara yang lain, mereka juga boleh menerima Tuhan. Kami sungguh berdoa untuk Afghanistan. Mohon anugerah Tuhan terhadap kekacauan. Beberapa waktu terakhir ini juga terjadi bom bunuh diri beberapa kali Tuhan. Tuhan juga berbelas kasih. Dan kondisi dunia ini kami hanya berdoa meminta belas kasihan Tuhan. Belas kasihan Tuhan. Tuhan, tolong hidup kami. Dimanapun Tuhan tempatkan, biarlah cahaya kemuliaan Tuhan, terang Tuhan boleh terpancar. Tolong kami Tuhan, tolong kami. Berkati seluruh kami. Kami sungguh berdoa memohon kepada Engkau. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, gantikannya yang Esa. Kasih Tuhan, arahkanlah hatimu pada Tuhan serta terimalah berkat Tuhan, kasih setia daripada Allah Bapa, serta anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan daripada Allah Roh Kudus. Berkat Allah Tritunggal turun atas hidupmu masing-masing, menyertai engkau semuanya, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Duduk kembali, doa teduh dan Tuhan memberkati. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah terangmu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah terangmu.
kita dengar seruan Makedonia, kirimlah terangmu. Mari kita mempersembahkan diri, kirimlah terangmu. Kirimlah terang Injil Tuhan pada seluruh dunia. Kirimlah terang Injil Tuhan pada semua manusia. Berdoa agar anugerahnya melimpah, kirimlah terangmu, agar kita jadi serupa Kristus. Kirimlah terangmu, kirimlah terang Injil Tuhan pada seluruh dunia. Kirimlah terang Injil Tuhan pada semua manusia. Jangan kita jemu berbuat baik, kirimlah terangmu, karena mahkota mulia telah menanti. Kirimlah terangmu, kirimlah terang Injil Tuhan pada seluruh dunia. Kirimlah terang Injil Tuhan